Hai sahabat kasih, kali ini kita akan berbagi kesaksian. Curhat Nania Idol saat pindah agama. Nania juga sempat memberikan kesaksian hidup yang dapat kita lihat lewat video berikut ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang lain ya. 8 tahun ini saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya dari seberang. Saya Jawa Pakistan, bapak saya Jawa, mami saya half Pakistan. Makanya agak Taliban sedikit, tapi saya bukan teroris. Saya anak Tuhan, sama seperti keluarga besar saya yang ada di sini. Terima kasih. Saya memberikan kesempatan yang luar biasa, kita mau sharing di sini. Saya tadi setuju dengan Bapak Samuel. Harus. Kalau nggak saya nanti dicegat, pengkolan mana? Gitu kan? Setuju bahwa ada harga yang mesti dibayar, dan itu terjadi pada saya. Saya menyatakan saya menerima Yesus itu nggak gampang. Saya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu rasanya itu nano-nano, asam manis, malah pahit kadang-kadang. Cuma di situ ternyata berbuahnya manis. Jadi awalnya adalah ketika saya terima Yesus ini, saya baca teman saya yang punya Alkitab waktu itu ketinggalan di rumah saya 8 tahun lalu. Enggak sih, sebenarnya sudah lama sih, mungkin sekitar 9 tahun yang lalu itu kejadian gitu kan. Saya baru terima Yesus ini baru 8 tahun. Jadi waktu itu saya baca tulisan di situ, kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Saya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Tapi saya nggak tahu kalau dia adalah jalan kebenaran. Hingga akhirnya saya benar-benar kayak bingung gitu kan, kayak bingung. Saya melaksanakan. Akhirnya setelah saya baca Alkitab itu, saya tidur terus saya bangun melaksanakan kewajiban saya sebagai umat beragama. Saya bangun, saya sholat tahajud. Nah, ketika saya sholat tahajud itu, saya ingat sama tulisan yang di belakang. Kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Saya tanya, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus itu ada, tolong tunjukkan ke saya bilang. Akhirnya setelah saya sholat, saya mungkin masih ke bawah begitu kan, pengen tahu Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya. Saya nantangin, saya pengen tahu. Saya kembali tidur lagi. Ketika saya tidur, saya kaget karena pintu kamar saya diketok 3 kali. Saya bangun, saya dulu punya sixth sense, saya bisa melihat apapun itu. Orang mau meninggal, terus saya bisa prediksi jam berapanya, saya bisa melihat hal-hal, the things, maksudnya kuntilanak segala macam saya bisa melihat. Nah, kali ini ketika saya kaget, saya bangun, saya melihat cahaya dari kamar saya itu. Cahayanya dari ujung tembok, pojok tembok gitu. Dari kecil lama-lama besar, dan di situ ada sosok wajah yang kalau misalkan saya tutup mata sekarang, saya masih bisa membayangkan, masih bisa melihat bagaimana matanya, bagaimana senyumnya itu luar biasa, dan itu adem banget. Coba tanya sama diri saya kaget kan, saya takut. Ada apa? Saya bilang gitu kan. Hingga akhirnya saya nggak berani cerita ke siapa-siapa. Saya ngomong sama teman baik saya, sahabat saya, namanya Bang Roy. Saya ngobrol, terus dia cuma bilang gini, Nan, kamu itu berarti sudah dipilih sama Tuhan. Kamu harus memuliakan nama Tuhan. Kamu harus pelayanan. Pelayanan itu apa? Saya nggak ngerti kan. Saya nggak ngerti. Terus dia cuma bilang, melayani Tuhan itu kamu punya suara luar biasa. Permuliakan nama Tuhan dengan suara kamu. Oke. Akhirnya dia kirim CD buat saya dengerin beberapa lagu. Tapi yang nyantol di otak saya, di pikiran saya, itu benar-benar yang cuma satu lagu ini, judulnya Bagi Raja Wali. Ketika saya dengerin lagu ini, benar-benar badan saya tuh berasa melayang. Saudara semua tahu melayangnya seperti apa, ngerti gak sih? Maksudnya bisa bayangin gak? Badan segede saya melayang gitu. Hah? Kalau mau ketawa gak apa-apa. Waduh, yang pakai baju garis-garis sama kayak saya.
Gak apa-apa ya kak, sama kita. Subur diberkati sama Tuhan. Nah, untuk pertama kali saya dengar lagu ini saya berasa melayang. Saya nggak ngerti ini lagu maksudnya apa gitu kan. Sampai singkat cerita akhirnya saya nyanyi. Waktu itu di Gading Serpong di gereja. Ketika saya nyanyi, saya mau masuk gereja, saya bingung. Salah apa enggak ya saya? Karena saya dari seberang kan, salah apa enggak ya saya? Pas begitu udah masuk, oke sekarang Nani yang nyanyi. Saya naik, saya nggak ngerti mau ngomong apa, saya mau ngomong assalamualaikum takut ditimpuk ya kan. Saya ngomong-ngomong shalom artinya apa saya nggak ngerti. Saya cuma bilang selamat pagi, saya Nania, saya mau nyanyi. Ketika saya nggak ngerti, pas lagi saya takut, ada suara, Nania ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Wow. Saya sempat nyanyiin lagu Bagi Raja Wali ini, intronya udah selesai. Harusnya masuk ke verse 1, tapi saya lupa. Karena saya dengerin ada suara itu. Setelah nyanyi, semua selesai. Saya duduk, saya kayak cacing kepanasan. Saya benar-benar gak nyaman, saya main handphone segala macem. Itu masih zaman BBM ya, saya BBM teman-teman saya. Saya benar-benar gak ngerti deh maksudnya apa sih ini pendeta ngomong gak ngerti gitu kan. Sampai selesai pulang, tiba-tiba saya dikejar sama anak kecil. Panggilnya tante waktu itu. Saya dikejar sama anak kecil. Dia bilang gini, tante aku mau ngomong sama tante gitu kan. Terus saya diem, namanya Michelle anak kecil. Tante tahu nggak? Aku tadi lihat tante Nania di atas lagi nyanyi. Aku lihat Tuhan Yesus peluk tante Nania dari belakang. Wow. Berarti tadi yang ngomong itu Nania ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Saya percaya itu Tuhan Yesus. Itu untuk menenangkan saya. Sifatnya Tuhan Yesus itu adalah menenangkan hati kita, jiwa. Sih, kita bisa belajar dari Nania Idol bahwa sebenarnya Tuhanlah yang telah memilih kita, yang menentukan kita untuk menjadi domba-dombanya. Bagi kita yang sudah terpilih, tetap setia ya. Semoga Nania Idol semakin menjadi garam dan terang untuk keluarganya dan masyarakat di sekitar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa tolong di subscribe, like, and share. Terima kasih, Tuhan memberkati.